Shalom anak muda yang luar biasa, apa kabarnya hari ini? Saya harap kabar kita semua baik-baik saja. Dan puji Tuhan, kembali kita bersama-sama boleh diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita boleh bersama-sama datang di hadapannya untuk memuji, menyembah Dia. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Di baik kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan naikkan pujian ini dari awal yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di baik kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini, buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepadamu Tuhan. Berkati ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dan kamu serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita mau lebih lagi datang di hadapan Tuhan. Naikkan pujian kita di hadapannya dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran
dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari teman-teman, saat ini kita mau persiapkan hati kita. Kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita dari hari ke hari. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Naikkan pujian ini dari awal. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Waktu pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari rekan-rekan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami masih boleh beribadah, kami masih boleh memuji Tuhan, dan bahkan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang memimpin dan mengurapi setiap kami, baik setiap kami yang ada di rumah maupun setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan yang urapi dalam segala keterbatasannya, sehingga sungguh Tuhan, firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Sobat KP yang terkasih di dalam Tuhan. Saya rindu dan saya percaya semua rekan-rekan KP, semua dalam keadaan sehat, semua dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Ya, rekan-rekan KP yang dikasihi Tuhan, mayoritas dari kita adalah perantau, benar ya? Saya rasa jarang sekali yang orang Jakarta asli. Mungkin dari kita ada yang berasal dari Kalimantan, dari Sumatera, atau bahkan dari Pulau Jawa. Ya, terus kita merantau ke kota Jakarta ini, entah tujuannya kita belajar, melanjutkan studi, atau mencari kerja. Tapi yang jelas kita, mayoritas kita mungkin tidak berasal dari kota Jakarta yang asli Jakarta. Nah, teman-teman, saat kita tiba di kota Jakarta ini, apa yang pertama-tama kita cari? Tempat tinggal, ya. Tempat studi, betul. Atau pekerjaan, nggak salah juga. Tapi yang jelas, saat kita tiba di kota Jakarta ini, tentu yang kita cari adalah teman. Orang yang bisa kita ajak ngobrol. Nah, teman seperti apa yang kita cari saat kita sampai di kota Jakarta? Tentu teman yang enak kita ajak ngobrol. Tentu teman yang klik, nyambung kalau kita ajak komunikasi. Dan pastinya kita tidak akan mencari orang yang kalau diajak omong nggak enak, nggak menyenangkan. Nah, itu pastinya kita nggak akan mencari orang-orang yang seperti itu. Benar ya teman-teman ya? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang tepat pada tempatnya. Artinya teman seperti apa sih yang tepat pada tempatnya? Mari kita mendasari pembicaraan kita dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Di sana dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan berkata, pertemanan yang baik itu sangat penting. Karena itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Kita berangkat dari kota kita dengan kebiasaan yang baik. Pasti orang tua kita mengajarkan sesuatu yang baik. Atau kita punya kebiasaan, contohnya tidur malam kita biasa teratur jam 9, jam 10 kita di daerah kita sudah istirahat. Nah, sampai di kota Jakarta jam 9, jam 10 rasanya kok masih terang begitu ya. Nah, kita mulai bergeser, teman-teman kita tidur jam 12 malam. Nah, kita ikutlah tidur di atas jam 12 malam.
Biasa kita makan teratur sehari 3 kali kalau di tempat kita, di daerah kita. Tapi sampai di kota Jakarta, teman-teman kita masih pada makan malam jam 11 malam. Terbawalah kita ikut makan malam jam 11 malam. Bisa makan 3 sampai 4 kali, bahkan bisa 5 kali. Berubah kebiasaan kita yang sudah kita punya dari daerah kita masing-masing. Nah, itu baru kebiasaan yang mungkin tidak terlalu yang signifikan, yang terlalu buruk, yang gimana. Tapi kalau ada teman-teman kita yang punya hobi gosip, punya teman-teman kita yang punya hobi merokok mungkin, atau teman-teman kita yang mempunyai kebiasaan minum-minum. Nah, itu pun akan menjadi pengaruh, cepat atau lambat pasti berpengaruh di dalam diri kita juga. Ya, teman-teman, di dalam Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Menjadi teman yang tepat pada tempatnya, paling tidak kita mau belajar yang pertama adalah cirinya selalu mengasihi. Ya, di dalam Amsal tadi yang menulis adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang hebat. Dia adalah raja yang paling berhikmat, raja yang sangat-sangat kaya, punya relasi yang cukup luas, jadi teman-temannya sangat banyak. Tentu dia mempunyai juga banyak anak buah, dan istrinya aja banyak begitu ya. Jadi dia sangat-sangat berpengalaman di dalam dia membangun relasinya, bertemannya. Dia mengajarkan bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Jadi bagian pertama, kalau kita mau jadi teman yang tepat pada tempatnya, atau kita berteman dengan orang yang tepat pada tempatnya, yang pertama dia harus mempunyai ciri selalu mengasihi. Teman itu mengasihi. Kata selalu di sini tidak terbatas waktu. Artinya bukan saat awal kita kenalan dengan dia saja dia peduli dengan kita, bukan saat kita punya duit saja dia baik dengan kita, atau pada saat kita lagi senang saja dia ada bersama dengan kita. Tetapi selalu berarti setiap saat, bahkan di saat kita sedang sedih, di saat kita sedang mungkin nggak punya duit, atau di saat kita sedang jengkel, marah, dia ada bersama dengan kita, selalu mengasihi. Kata mengasihi di sini pun dikatakan adalah dia bisa menerima kita apa adanya, bisa memaafkan kita kalau kita melakukan kesalahan kepadanya atau kita jengkel dengan dia, dia bisa memaafkan kita. Dia bisa menguatkan saat kita sedang lemah, dia bisa menghiburkan kita saat kita sedang sedih atau galau. Dia ada saat kita butuh teman. Dia ada, itu mengasihi. Dan kalau kita punya sahabat seperti ini, itu adalah sahabat yang paling tepat pada tempatnya. Dan kalau kita bisa menjadi orang yang selalu mengasihi ini, kita adalah teman yang paling tepat pada tempatnya buat orang itu. Ya, teman-teman, kita bisa belajar dari persahabatan antara Daud dan Yonatan. Bagaimana mereka saling mengasihi dalam persahabatan mereka. Sekalipun Daud ini dibenci oleh papanya Yonatan, ya, Raja Saul. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 dan 3, ya, Daud ini memang dibenci oleh Saul karena dianggap saingan, ya kan? Ya, tetapi Yonatan tetap membela, tetap melindungi Daud ini. Ya. Ayat 1 berkata, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Seperti saudara, ya, mengasihi Daud. Ya. Di ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ya, jadi Yonatan begitu mengasihi Daud ini seperti dia mengasihi dirinya sendiri.
Bahkan sampailah pada ciri yang kedua, yaitu di ayat 4, yaitu Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ciri kedua menjadi sahabat yang tepat pada tempatnya itu siap memberi. Dan Yonatan siap memberi apa yang dimilikinya itu kepada Daud. Siap memberi. Memberi di sini tidak bermakna hanya materi ya, bukan hanya uang atau barang-barang, tapi bahkan saat ini siap memberikan waktu, siap memberikan telinganya, siap memberikan tenaga, itu pun rela diberikan. Itulah sahabat, teman yang tepat pada tempatnya. Nggak gampang loh kita dengerin orang curhat begitu banyak ya. Nah, nggak gampang, tapi kalau kita mau menjadi teman yang siap, yang tepat pada tempatnya, kita siap memberikan waktu kita. Kita siap memberikan telinga kita untuk mendengarkan. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Rekan-rekan, bahkan kita mempunyai sahabat atau contoh teladan ya, sahabat yang luar biasa, yaitu Yesus sendiri. Dia adalah sahabat yang tepat pada tempatnya. Dia tidak hanya selalu mengasihi, dia bahkan sudah memberi, bukan hanya siap memberi, dia sudah memberi, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Tidak ada batas, dia berikan semuanya untuk kita. Itulah sahabat yang tepat pada tempatnya. Namun rekan-rekan KP yang terkasih dalam Tuhan, ada sebaliknya juga teman yang tidak tepat pada tempatnya. Kalau Amsal mengajarkan di dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita harus berhati-hati di sini. Ada teman yang nggak tepat pada tempatnya. Dikatakan kalau kita bergaul dengan orang bijak, dengan teman-teman kita yang baik, kita akan terpengaruh menjadi baik. Kalau biasanya kita bangunnya molor-molor, bangun siang-siang, tapi kita berteman dengan teman yang rajin, yang jam 5 dia udah bangun saat teduh, kita gak bisa terbawa menjadi seperti itu. Kita jadi, oh iya ya temanku ini rajin banget, dia semangat saat teduh. Nah, kita diingatkan, kita mau berubah. Nah, kita terbawalah menjadi orang yang semangat seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang bebal, kita jadi malang. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang yang bebal adalah orang yang susah diberitahu, ya kan? Dikatakan orang bebal itu susah dikasih tahu. Dikasih tahu ya, tapi nggak pernah lakukan, begitu ya. Nah, itu kita mau berhati-hati supaya juga kita nggak terbawa misalnya jadi kebiasaan dia juga, begitu ya, seperti yang tadi. Nah, memang tidak selalu nasihat kita harus selalu diterima, tetapi akan sulit kalau kita ketemu dengan orang yang nggak bisa kita beritahu. Itu akan sulit sekali untuk kita bisa menjadi lebih baik bersama dengan dia, begitu ya teman-teman ya. Nah, itu sebabnya kita harus waspada. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita. Nah, mari kita yang bisa mengubah diri kita, kita menjadi teman atau sahabat yang tepat pada tempatnya buat orang lain. Kalau mungkin kita belum menemukan teman atau sahabat yang tepat pada tempatnya untuk kita, nah, kita boleh berdoa untuk menemukan orang yang bisa klop dengan kita, yang bisa saling membangun dan saling menasehati untuk kita, untuk saling berbagi dengan dia, supaya kita sama-sama maju di dalam Tuhan, supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami diingatkan pada hari ini bahwa kami harus menjadi teman yang tepat pada tempatnya untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk sahabat-sahabat kami, untuk teman-teman kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan,
Di dalam keterbatasan kami, mampukan kami untuk kami siap memberi, untuk kami boleh selalu mengasihi mereka dalam segala keadaan mereka, Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan contoh untuk setiap kami. Kami mau melakukan dan meneladan Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan dan ajar kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam teman-teman. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kepada teman-teman yang sudah melayani pada malam hari ini sebagai WL, singer, pemusik, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang sudah diberkati pada malam hari ini, saya mengajak teman-teman selalu ikut Komisi Pemuda di online. Teman-teman tetap semangat, ciao. Saya minta kepada hamba-Nya untuk memimpin doa berkat. Oke, sahabat KP, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah kita menjadi sahabat buat orang-orang di sekitar kita, sahabat yang tepat, supaya kita boleh saling memberkati, saling menguatkan, dan kita boleh saling membangun di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Kami mau persembahkan ibadah kami untuk hormat mulia nama Tuhan. Kami rindu ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua rekan-rekan yang sudah beribadah, berkati mereka dengan kekuatan, berkati dengan kesehatan, pertolongan yang daripada Tuhan senantiasa di dalam hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di dalam ibadah minggu yang akan datang.